Tidak ada yang pernah menyangka bahwa seorang TKW bernama Lestari, perempuan 27 tahun asal Jawa Tengah, akan pulang ke kampung halamannya sambil membawa aib yang sekaligus menjadi misteri besar. Perutnya yang membesar, kabar bahwa ia hamil di negeri orang, dan gosip bahwa majikannya yang menyebabkan semua itu telah menyebar begitu cepat. Namun kejadian sebenarnya justru jauh lebih rumit, lebih gelap, dan lebih mengejutkan dari semua dugaan orang-orang. Kisah ini bukan tentang skandal, tetapi tentang jeritan seseorang yang tak pernah punya pilihan. Lestari berangkat ke Arab Saudi bukan karena ambisi, melainkan karena tuntutan hidup. Ia adalah anak sulung dari 4 bersaudara, dan sejak ayahnya meninggal, dialah yang menggantikan peran sebagai tulang punggung keluarga. Di kampungnya, ia hanya bekerja sebagai penjaga toko dengan gaji yang hampir tidak cukup untuk menutupi hutang bulanan keluarga. Tawaran menjadi TKW datang seperti setitik cahaya bagi hidupnya yang suram. Ia tidak pernah membayangkan bekerja di negara asing. Namun demi masa depan adik-adiknya, ia mengikat tekad dan berangkat. Lestari ditempatkan di sebuah rumah keluarga Arab kelas atas di wilayah Riyadh. Keluarga ini terdiri dari seorang lelaki paruh baya bernama Hasan, istrinya Noura, serta 2 anak remaja. Rumah mereka besar, berlapis marmer, dengan suasana yang tampak tenang tetapi terasa dingin dan penuh tekanan. Pada bulan-bulan pertama, Lestari menjalankan tugasnya dengan patuh. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan seluruh ruangan, mencuci pakaian, dan mengatur berbagai kebutuhan keluarga. Meski pekerjaan melelahkan, ia mencoba menerima semuanya dengan ikhlas. Namun, sesuatu mulai berubah pada bulan ke-6. Hasan, sang majikan, menjadi lebih sering berada di rumah. Ia tampak murung, lebih pendiam, dan rupanya sedang menghadapi masalah rumah tangga yang cukup serius. Istrinya, Noura, mengalami depresi dan sering mengunci diri di kamar. Rumah yang besar itu perlahan berubah sunyi, dan hampir setiap hari, hanya Lestari yang menjadi tempat Hasan berbicara. Pada awalnya, Hasan hanya meminta bantuan kecil, mengambilkan air, menyiapkan teh, atau memeriksa persediaan dapur. Namun perlahan-lahan, interaksi itu menjadi lebih panjang. Hasan sering duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap kosong, lalu memanggil Lestari untuk menemaninya duduk meskipun tanpa banyak bicara. Lestari merasa canggung, namun ia tidak punya pilihan untuk menolak. Ia tahu betul bahwa penolakannya bisa menimbulkan masalah besar. Ia hanya berusaha menjalankan tugasnya sebaik mungkin dan menjaga jarak secukupnya. Namun pada suatu malam, situasi berubah drastis. Malam itu, Noura kembali mengalami serangan panik dan harus dibawa kakak perempuannya ke rumah sakit. Hanya Lestari dan Hasan yang tinggal di rumah. Udara terasa berat, suasana hening, dan Hasan tampak sangat kehilangan kendali atas emosinya. Ia duduk di sofa dengan wajah lelah dan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak menjadi majikan yang tegas dan tertutup, Hasan menangis. Ia menutupi wajahnya, sementara bahunya bergetar. Lestari yang melihat itu menjadi serba salah. Ia ingin beranjak dan membiarkan Hasan menenangkan diri. Namun Hasan tiba-tiba memegang pergelangan tangannya kuat-kuat. Pegangan itu membuat tubuh Lestari membeku. "Maaf, jangan pergi dulu," kata Hasan lirih, meskipun Lestari sebenarnya tidak memahami semua kata-katanya. Ia hanya mengerti nada suaranya, penuh putus asa, penuh tekanan. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah di luar kendali Lestari. Ia bukan lagi sekadar pembantu rumah tangga. Ia menjadi seseorang yang Hasan cari ketika jiwanya sedang kosong. Ia menjadi tempat pelarian bagi majikannya yang tertekan dan kesepian. Awalnya Lestari berusaha menolak dengan halus, berulang kali mencoba menjaga jarak. Namun Hasan semakin sering bergantung padanya. Ia bukan lelaki kasar atau pemaksa, tetapi ia menggunakan kelembutannya sebagai bentuk tekanan yang membuat Lestari tidak berdaya untuk menolak. Ia merasa diikat oleh situasi, bukan oleh cinta, apalagi keinginan. Hingga pada suatu hari yang mengubah seluruh hidupnya, Lestari menyadari sesuatu yang mengejutkan.
Ia terlambat datang bulan. Ia mengalami mual hebat di pagi hari. Dan ketika melakukan tes kehamilan sederhana yang ia beli diam-diam, hasilnya positif. Lestari roboh seketika. Ia memegang dadanya yang berdebar keras. Ia menutup mulutnya agar tidak menangis keras-keras. Ia sadar tidak ada jalan kembali. Ia hamil, dan satu-satunya yang tahu penyebabnya hanyalah dirinya sendiri. Bahkan sebelum desa heboh, bahkan sebelum ia memutuskan pulang, hatinya sudah remuk oleh rasa takut yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Kabar kehamilan itu tidak langsung diketahui siapapun. Lestari menyimpannya rapat-rapat karena ia tahu betul risiko jika hal itu sampai terdengar oleh keluarga majikannya. Ia pernah mendengar cerita buruh migran lain, bahwa perempuan yang hamil di negara itu bisa dideportasi, bahkan dihukum. Bayangan itu membuat tubuhnya gemetar setiap malam. Namun menyimpan rahasia sebesar itu bukan hal mudah. Waktu terus berjalan, sementara kondisi tubuhnya perlahan berubah. Lestari mulai gampang lelah, sering mual, dan wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ia berusaha bekerja seperti biasa, menjemur pakaian, mengepel lantai marmer yang luas, dan menyiapkan makanan keluarga, tetapi tubuhnya mulai melawan. Suatu pagi, Nora yang mulai pulih dari depresinya memperhatikan perubahan itu. "Anti Teabana?" tanyanya pelan. "Kamu sakit?" Lestari tersentak. Ia menggeleng cepat, namun Nora memandangnya dengan tatapan menyelidik. Meski kondisi psikologisnya belum sepenuhnya stabil, naluri seorang ibu tetap tajam. Lestari hampir kehilangan kendali, tetapi ia tetap berusaha bersikap tenang. Namun bukan Nora yang pertama kali mengetahui rahasia itu. Justru Hasanlah yang menyadarinya lebih dulu. Suatu malam, ketika rumah sudah sepi, Lestari terlihat muntah di wastafel dapur. Ia tidak menyadari bahwa Hasan berdiri di ambang pintu, memperhatikan dirinya dengan raut wajah antara kaget, bingung, dan khawatir. Ketika Lestari berbalik, tatapan Hasan langsung tertuju pada perutnya. Belum besar, tetapi cukup untuk membuat seorang lelaki dengan pengalaman seperti Hasan memahami apa yang sedang terjadi. "Lestari," suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Lestari menunduk. Tulang punggungnya seolah patah. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak sehari pun ia membayangkan harus menjelaskan semua ini. Ia tidak pernah berharap apapun dari Hasan. Ia tidak meminta perlindungan, tidak menginginkan kasih sayang. Ia hanya ingin pulang ke Indonesia dengan selamat. Itu saja. Namun Hasan mengambil langkah mendekat. Ia tidak marah, tidak panik. Justru ia tampak seperti seseorang yang tiba-tiba menyadari tanggung jawab yang jauh lebih besar dari dirinya. "Ana Asif, Ma Adri. Aku minta maaf. Aku tidak tahu." Lestari tetap diam. Ia takut suara sekecil apapun akan membuat tangisnya pecah. Hasan kemudian menghela napas panjang. Ia menatap dapur yang gelap dan sunyi, lalu menundukkan kepala, seolah sedang berusaha mencari keputusan paling sulit dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Hasan tidak lagi membiarkan Lestari bekerja berat. Ia memintanya beristirahat lebih sering, bahkan diam-diam membelikan makanan khusus untuk ibu hamil. Ia sering terlihat kebingungan, seakan tidak siap dengan situasi yang ia sendiri ciptakan. Nora, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mengira Hasan hanya merasa kasihan pada Lestari karena ia tampak lemah. Sesekali, Nora memberikan obat herbal dan menanyakan kondisinya. Namun Lestari selalu menjawab bahwa dirinya hanya kecapean. Namun rahasia sebesar itu tak bisa selamanya disembunyikan. Pada bulan ketiga, perut Lestari mulai terlihat. Gerak-geriknya menjadi lebih pelan dan wajahnya lebih tirus. Nora suatu hari memanggilnya untuk membantu menata kamar anaknya. Ketika Lestari membungkuk untuk mengambil selimut, Nora melihat perutnya yang mulai membesar. Wajah Nora berubah seketika, antara kaget, syok, dan curiga. Ia tidak mengatakan apapun saat itu, namun dari sorot matanya, Lestari tahu bahwa waktunya untuk bertahan sudah habis. Sore itu juga,
Nora bertanya langsung kepada Hasan. Ia menuduh Lestari sebagai perempuan tidak bermoral. Ia marah besar. Suaranya sampai terdengar ke lantai bawah. Salah satu kerabat keluarga sampai datang untuk menenangkan suasana. Lestari hanya bisa berdiri di sudut dapur, memeluk perutnya yang kecil, dan menahan napas setiap kali suara bentakan terdengar dari lantai atas. Hasan tidak mengatakan dengan jujur apa yang terjadi. Ia hanya mengatakan bahwa Lestari adalah korban keadaan dan harus diperlakukan dengan baik. Namun jawaban itu tidak memuaskan siapapun. Dalam keluarga Arab yang sangat menjaga kehormatan, situasi seperti ini adalah bencana besar. Malam itu, Lestari dipanggil ke ruang tamu. Sebuah keputusan besar menunggunya. Di ruangan besar itu, beberapa anggota keluarga Hasan duduk dengan wajah tegang. Lestari berdiri menunduk, tangannya bergetar. Salah satu kerabat dengan bahasa Inggris yang patah-patah menjelaskan bahwa Lestari harus pulang ke Indonesia diam-diam, tanpa membuat masalah. Mereka akan mengurus tiket, dokumen, dan memastikan ia tidak bicara apa-apa tentang keluarga itu. Kalau kau bicara ke siapapun, hidupmu akan jauh lebih sulit, ancam kerabat itu pelan namun tegas. Air mata Lestari mengalir tanpa suara. Ia tidak pernah meminta semua ini. Ia hanya ingin bekerja, membantu keluarga, dan pulang dengan selamat. Pada malam terakhirnya di rumah itu, Hasan datang menemui Lestari. Ia berdiri di depan pintu kamar kecil tempat Lestari tidur selama lebih dari setahun. Aku salah, katanya pelan. Maafkan aku, tolong lindungi anak itu. Lestari tidak menjawab. Ia memalingkan wajahnya yang sembab. Pagi harinya, sebelum matahari terbit, ia dijemput sopir keluarga. Ia dibawa ke bandara tanpa izin untuk menatap rumah itu terakhir kali. Dengan satu koper kecil dan selembar tiket pulang, ia meninggalkan negara yang memberinya luka paling dalam hidupnya. Namun ia tidak pulang sendirian. Di dalam perutnya, kehidupan kecil itu ikut bersamanya. Sosok yang kelak membuat seluruh desa terdiam. Pesawat yang membawa Lestari mendarat di Indonesia pada sore hari dengan cuaca mendung. Ia turun dengan langkah pelan, menahan rasa mual dan lelah. Tidak ada siapapun yang menjemput. Kopernya kecil, tubuhnya ringkih, dan perutnya yang mulai menonjol terasa seperti beban sekaligus pelindung. Setibanya di rumah, ibunya langsung menangis melihat kondisi Lestari. Namun air mata itu bercampur antara rindu, lega, dan kebingungan. Ibu Lestari tidak perlu bertanya banyak. Naluri seorang ibu membuatnya langsung memahami bahwa anaknya telah mengalami sesuatu yang tidak mudah diceritakan. Hari-hari pertama di rumah diisi dengan keheningan. Lestari banyak tidur, banyak termenung, dan tidak pernah keluar rumah. Namun rahasia besar tidak bisa ditutup selamanya. Tetangga mulai bertanya-tanya. Mereka melihat perubahan pada tubuhnya, melihat betapa sering Lestari muntah pagi-pagi, dan melihat bagaimana ibunya selalu menutup pintu rapat-rapat. Kabar itu akhirnya bocor. Seseorang dari kampung sebelah melihat Lestari pergi ke bidan untuk pemeriksaan. Di desa kecil, informasi menyebar lebih cepat daripada angin. Dalam semalam, gosip itu membesar. Lestari hamil. Katanya anak orang Arab. Jangan-jangan dia, begitu di sana? Bisik-bisik itu menyebar dari warung satu ke warung lainnya. Dari ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian hingga bapak-bapak di pos ronda. Desa kecil itu berubah gaduh. Banyak yang berspekulasi, menuduh, bahkan menghakimi tanpa tahu apapun. Namun semuanya berubah ketika bayi itu lahir. Hari kelahiran datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Lestari mengalami kontraksi malam hari saat hujan turun deras. Ibunya panik, memanggil tetangga terdekat untuk membantu. Karena akses ke rumah sakit jauh, bidan desalah yang menangani persalinan. Tangisan bayi itu terdengar nyaring, membangunkan hampir seluruh kampung. Bayi laki-laki, kulitnya lebih putih dari bayi Indonesia pada umumnya, hidungnya mancung, dan rambutnya halus. Matanya, bahkan saat baru lahir, terlihat besar dan tajam, mewarisi garis wajah khas Timur Tengah.
Semua yang melihatnya terdiam. Rumah kecil itu mendadak penuh orang yang datang bukan hanya untuk membantu, tetapi juga karena diliputi rasa ingin tahu yang tinggi. Seorang ibu tetangga berbisik, "Benar ini bukan bayi Indonesia." Sorotan mata warga tidak lagi penuh gosip, tetapi berubah menjadi campuran kagum, kaget, dan bingung. Bayi itu seperti bukti nyata yang tak terbantahkan. Namun masih ada satu hal yang membuat seluruh desa benar-benar diam. Alasan kehamilan itu terjadi. Beberapa minggu setelah melahirkan, Lestari akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menceritakan semuanya kepada kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat, agar gosip tidak semakin liar. Ia bercerita dengan suara pelan, bergetar, namun jujur, tanpa melebih-lebihkan, tanpa menghilangkan apapun. Ia menceritakan bagaimana Nora menderita depresi berat dan hampir melakukan hal buruk pada dirinya sendiri. Bagaimana Hasan menjadi satu-satunya yang mengurus rumah dan bagaimana ia tidak sanggup menanggung tekanan mental dan rumah tangga yang hampir runtuh. Namun yang paling mengejutkan semua orang adalah ketika Lestari berkata, "Aku tidak pernah bersedia. Semua terjadi karena aku dianggap bagian dari keluarga dan diminta untuk membantu menenangkan keadaan yang tidak stabil." Hasan tidak berniat jahat, tetapi situasi rumah itu gelap. "Aku terjebak." Suara ruangan menjadi hening. Tidak ada satupun yang berani memotong pembicaraannya. Ia tidak membela siapapun. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya berkata apa adanya. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan warga desa. Semua orang terdiam karena alasan itu terlalu rumit untuk digosipkan, terlalu berat untuk dihakimi, dan terlalu manusiawi untuk dijadikan bahan tertawaan. Sejak hari itu, perlahan-lahan orang-orang mulai menghormati Lestari kembali. Terlebih ketika mereka melihat betapa tulus ia merawat bayinya. Ia tidak meminta belas kasihan. Ia hanya ingin hidup tenang dan membesarkan anak itu dengan baik. Beberapa tetangga justru mulai membantu. Ada yang memberikan pakaian bayi, ada yang memberikan susu, dan bahkan beberapa ibu muda mengajarinya cara merawat anak campuran yang kulitnya lebih sensitif. Desa itu tidak lagi heboh. Tidak lagi bisik-bisik. Justru menjadi saksi bagaimana seorang perempuan yang dulunya dianggap lemah mampu bertahan dari badai yang hampir merenggut hidupnya. Bayi itu tumbuh sehat, dan setiap kali ia tersenyum, Lestari seolah mendapat kekuatan baru. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya kelak, namun ada satu hal yang ia yakini. Ia tidak akan pernah membiarkan anak itu tumbuh dengan cerita yang membuatnya malu. Karena kebenaran tidak perlu disembunyikan. Cukup disampaikan saat waktu sudah siap. Kisah itu akhirnya tersebar luas di media sosial oleh salah satu kerabat desa, dan menjadi viral. Namun untuk pertama kalinya, viral bukan untuk menertawakan atau merendahkan, melainkan untuk membuka mata banyak orang bahwa apa yang terlihat tidak selalu seperti kenyataannya. Dan dari rumah kecil itu, Lestari memulai hidup baru sebagai seorang ibu. Tanpa takut, tanpa malu. Tanpa harus bersembunyi lagi. Dan begitulah, kisah yang semula tersembunyi akhirnya menjadi terang. Apa yang dialami tidak pernah mudah, tidak pernah sederhana, dan tidak akan pernah bisa dipahami sepenuhnya oleh orang luar. Hidup seorang TKW memang penuh luka yang tidak semua orang tahu. Penuh keputusan sulit yang seringkali harus diambil demi keluarga, demi masa depan, dan demi bertahan hidup di negeri orang. Dari cerita ini, kita belajar bahwa setiap orang memiliki pergulatan batin yang tak pernah tampak dari luar. Kita tak pernah benar-benar tahu beban apa yang sedang dipikul seseorang, bahkan ketika senyum masih terpampang di wajahnya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa hidup tidak selalu seperti yang terlihat, dan bahwa keberanian seorang perempuan, betapapun terpojoknya, tetap layak dihargai. Jika teman-teman ingin terus mengikuti kisah-kisah nyata para pahlawan devisa, cerita perjuangan, kisah dramatis, maupun pengalaman hidup yang menggugah hati, jangan lupa untuk like, share, dan tentu saja subscribe channel ini, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita berikutnya yang selalu penuh pelajaran, rasa, dan kenyataan hidup yang sering luput dari perhatian.
Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.